Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama dengan saya Yefta Chandra pada renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita sebelum melakukan aktivitas kita boleh melandasi dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak berbicara kepada kami, sampaikan isi hatimu kepada kami. Kami rindu memulai pagi hari ini bersama dengan Tuhan di dalam perkenanan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu sanggup menuntun jalan hidup-hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, salam Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa pada pagi hari ini di dalam renungan pada pagi hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membangunkan kita. Dan hari ini Saudara, firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 75. Mazmur 75. Saya ingin kita semua membaca bersama-sama Mazmur 75 mulai dari ayat yang ketiga Saudara. Mazmur 75 ayat 3 sampai ke 8 berkata, "Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya." Ayat 5, "Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang fasik jangan meninggikan tanduk." Ayat 6, "Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher." Ayat 7, "Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu." Ayat 8, "Tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikannya yang lain." Saudara, firman ini berkata di dalam ayat 3, "Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran." Kita tahu Tuhanlah yang pegang hidup kita, Tuhanlah yang pegang waktu. Atas segala waktu Tuhan yang pegang kendali, baik hidup kita di dalam dunia ini, baik waktu kita mati, setiap manusia, baik juga waktu bumi ini akan hancur. Tuhanlah yang menetapkan waktu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan? Karena Dialah satu-satunya penguasa. Dia yang mengatur segala waktu di dalam hidup manusia. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengatur semuanya dalam hidup kita, termasuk umur, waktu, atau apapun juga. Ayat ini berkata, Saudara, "Apabila aku menetapkan waktunya sendiri, aku akan menghakimi dengan kebenaran." Kita tahu bersama bahwa suatu saat ketika Tuhan bertindak menurut waktunya, dan kita ini banyak yang bertanya waktu Tuhan itu kapan. Tetapi waktu Tuhan itu yang pertama, waktu untuk Dia menjawab masalah kita, waktu untuk kita menyembuhkan kita. Itu juga bisa berbicara waktu kedatangan kali yang kedua. Apabila Tuhan yang sudah menetapkan waktunya, maka Dia sendiri dikatakan, "Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran." Ingat, semua perbuatan kita di dalam dunia ini suatu saat akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang pasti penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang paling benar. Jadi kita harus berjaga-jaga senantiasa untuk memberikan pertanggungjawaban karena kepada Tuhan tentang hidup kita. Ayat ini dikatakan, "Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya." Suatu saat bumi akan hancur ketika waktunya Tuhan datang. Ketika Tuhan berkata semua sudah selesai, kiamat, dunia hancur, bumi lenyap, dan penduduknya hancur lenyap. Semua itu akan terjadi. Tetapi firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa Tuhanlah yang dapat mengokohkan tiang-tiangnya. Ketika bumi hancur dan penduduknya semua hancur, Tuhan dapat mengokohkan terus tiang-tiangnya. Artinya apa? Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak, Saudara. Dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, "Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk." Siapa itu pembual-pembual? Orang-orang yang suka meninggikan diri,
Orang-orang fasik yang suka menyombongkan diri, mereka membual, mereka berbohong, mereka berdusta, seolah-olah Tuhan itu tidak ada yang menghakimi mereka. Dan di sini dikatakan Tuhan berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Tuhan berkata kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Seringkali saudara, orang itu lupa diri. Ketika orang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, itu artinya sama aja itu orang fasik yang meninggikan tanduk. Kalau orang tidak mau bertobat, berarti kan dia kan merendahkan Tuhan. Orang yang tidak mau bertobat berarti kan dia menomorkan sekiankan Tuhan. Dosanya nomor satu, keinginan dagingnya nomor satu, dan segala hal yang berbau ya kenajisan, percabulan, bahkan keserakahan, itulah yang dikejar saudara oleh pembual. Dan firman ini berkata, jangan angkat tandukmu tinggi-tinggi ya. Dan orang-orang fasik dibilang jangan meninggikan tandukmu, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Artinya apa? Jangan mengangkat tandukmu tinggi. Saya itu kalau melihat orang saudara terus di dalam dosa, itu namanya orang itu ada mengangkat tanduknya tinggi-tinggi. Dia nggak pernah sadar bahwa suatu saat hidup ini akan diminta pertanggungjawaban, bahwa hidupnya ini ada waktunya ketika kita mati dan tidak berdaya. Tetapi semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Firman Tuhan berkata di sini, kamu jangan lagi meninggikan tandukmu dan jangan berbicara dengan bertegang leher. Apa itu berbicara dengan bertegang leher? Angkat kepala seperti ini saudara. Lehernya itu diangkat tinggi seperti orang sombong. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang terus hidup di dalam dosa dan berpikir tidak ada Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Hati-hati saudara. Sekali lagi, orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, yang tidak mau bertobat. Itu artinya engkau bertegang leher dengan Tuhan. Hati-hati, sebab ayat ini berkata, ayat yang ketujuh, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat ke-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, Tuhan itu adalah hakim. Ingat, kenapa kita harus hidup melekat kepada Tuhan, meninggikan Dia di dalam hidup kita, mengutamakan Dia. Karena Tuhanlah yang sanggup merendahkan hidup seseorang, Tuhan juga yang sanggup meninggikan hidup seseorang. Jangan sombong kalau hari ini engkau berkata engkau sudah memperoleh segalanya. Ketika Tuhan merendahkan seseorang, maka semuanya itu bisa berakhir. Saya melihat banyak orang-orang yang tadinya kaya raya, tiba-tiba habis semua ludes dalam satu hari. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Apapun di dalam dunia ini bisa terjadi, karena tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Hanya Tuhanlah yang pasti. Karena itu saudara, sebelum waktu Tuhan itu datang, sebelum hari-hari yang gelap itu datang, sebelum kita ini mengalami sesuatu yang tidak enak, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Dikatakan di sini firman Tuhan berkata, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah hakim. Apabila Dia menetapkan waktunya, maka Dia akan menghakimi saudara. Maka di sini dikatakan juga, jangan kita bertegang leher dengan Tuhan, artinya dengan kepala seperti menolak ke atas. Mari kita rendahkan diri, sebab Tuhan yang menetapkan segala waktu dan umur kita. Tuhan yang menetapkan. Dikatakan di sana, bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu, bukan, tetapi dari tangan Tuhan yang kuat. Kalau hari-hari kita mau melihat hidup kita ditinggikan oleh Tuhan, melekatlah dengan Tuhan saudara. Berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, akui Tuhan di dalam segala hidup kita. Dan ketika kita merendahkan diri, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia Tuhan yang sanggup saudara memuliakan hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu, atas waktu, masa, bahkan umur manusia. Engkau yang menentukan segala hal dalam hidup kami, bahkan di dalam dunia ini. Karena itu ajar kami untuk menaruh harap percaya dan harap kami kepada Tuhan. Kami tidak mau sombong di hadapan Tuhan dan melakukan dosa, tetapi kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Hakim yang adil. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang hari. Biarlah Engkau mengatur hidup kami, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar, dan biarlah menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah sepanjang hari Kau menyertai kami, apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.